Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Baru saya doang kali ya? Iya kayaknya. Nah, sudah masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allah beri kesempatan hari ini kita berkumpul kembali untuk mempelajari kitabnya, untuk mengetahui hukum-hukum yang berada pada kitabnya. Mari kita sama-sama buka malam hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi afwan jiddan, mohon maaf sekali tadi agak telat lagi karena harus menerima setoran anak-anak. Dan Allah sih sebenarnya untuk setoran ini nggak terus menerus. Ini hari terakhir menerima setoran sampai jam segini. Mudah-mudahan nanti bisa tepat waktu. Karena ini hanya ada Ustadz yang minta tolong karena beliau tidak bisa hadir. Jadi menggantikan beliau yang sedang tidak bisa hadir tersebut. Allah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah kita sudah sampai ke makhrajul huruf. Yang kemarin kita ulas lagi mungkin ya sedikit ya. Makhrajul huruf yang pertama itu al-halqu. Apa itu al-halqu? Tenggorokan. Tenggorokan terbagi menjadi 3 atau kalau kita langsung universal tenggorokan nih. Tenggorokan ada berapa huruf berarti kemarin sudah kita belajar? 6 huruf. Yang pertama hamzah ha. Yang kedua ain ha. Oke, yang ketiga ha. Oke, yang ketiga oke, ghain kha. Penyebutannya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Oke, yang kedua ada wasatul halqi atau pertengahan tenggorokan. Dan juga ujung tenggorokan. Kalau pangkal tenggorokan ada 2 huruf yaitu hamzah a, i, u, ya, ti, him, ji, ta. Kemudian hurufnya yang kedua adalah ha besar. Ha, hi, hu. Nah, itu keluar di pangkal tenggorokan adalah hamzah dan ha. Yang kedua ada ain dan ha. Ain dan ha. Nah, itu keluar di wasatul halqi itu. Yang artinya adalah pertengahan tenggorokan. Dan yang terakhir ada ghain dan kha. Ghain, kha. Pengucapan huruf ghain itu tidak perlu menggunakan mulut. Jangan go. Tidak ada terkaitan sama mulut. Mungkin untuk membantu membulatkan, oke. Tapi kalau bahwa ghain itu ya langsung kita bacanya go. Nah, itu keliru karena go itu atau ghain itu keluarnya dari tenggorokan. Jadi ketika membaca Al-Fatihah ghairil, jangan goiril, tidak perlu, hanya cukup ghairil jangan mau. Oke, mafhum ya? Oke, yang kedua, kita maju sedikit. Nah, setelah kemarin kita dari tenggorokan di sini, kemudian kita maju di sini, yakni al-jauf atau yang namanya rongga mulut. Nah, rongga mulut itu dikatakan karena dari sini, dari ujung tenggorokan sini ke bibir sini, di sini ada rongga.
di mulut kita. Nah, ini namanya al-jauf atau rongga mulut. Apa itu al-jauf? Baik. Di sini dikatakan bahwa al-jauf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Antara rongga mulut dan rongga tenggorokan. Menurut bahasa, al-jauf adalah khala atau ini tidak bisa tidak bisa dibesarkan kalau di HP ternyata. Oke, atau di sini dalam kaidah dalam istilah dikatakan mantiqatut tajwif al-halqi wa tajwif famawi, yang artinya adalah daerah antara kerongkongan atau halqu dengan daerah antara bibir. Nah, di situ adalah keluarnya al-jauf. Al-jauf hurufnya apa aja? Baik. Di sini dikatakan lagi, ada persepsi lain tentang al-jauf. Dikatakan bahwa al-jauf keluar dari dada. Tapi ternyata bukan keluar dari dada. Al-jauf itu keluar dari rongga-rongga mulut. Ya. Pada al-jauf keluar satu makhraj. Dan dari satu makhraj itu keluar 3 huruf mad. Apa? Keluar 3 huruf mad, yaitu alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya. Tapi ada syaratnya. Ketika alif itu sebelumnya harus berharokat fathah, ada huruf. Sebelum alif ada huruf yang berharokat fathah. Sebelum wawu ada huruf wawu sukun, ada huruf yang berharokat dhammah. Dan sebelum ya sukun ya tahu ya, mati. Ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Jadi ibu-ibu mohon diingat dan bapak-bapak sekalian bahwasanya alif yang kita tahu yang ada pada awal di huruf hijaiyah itu sebenarnya bukan huruf. Dia itu hanya membantu di mana huruf itu menjadi panjang. Nah, itu alif. Sedangkan yang disebut a, i, u itu dibacanya yang dibaca itu bukan alif tapi hamzah. Makanya kemarin kita baca yang al-halqu itu bukan alif sebutnya tapi hamzah, karena hamzah lah yang bisa diberi harokat a, i, u gitu ya. Sedangkan alif hanya membantu untuk memanjangkan huruf. Nah, di al-jauf ini keluar 3 huruf mad. Ulangi, yang pertama alif yang syaratnya sebelum alif ada huruf yang berharokat fathah. Yang kedua wawu sukun yang sebelumnya harus ada huruf yang berharokat dhammah. Yang ketiga ada ya sukun yang sebelumnya harokat kasrah. Inilah huruf mad. Huruf mad itu apa? Huruf yang dipanjangkan. Huruf mad. Paham ya? Oke, baik. Contohnya kita langsung saja. Di sini yang pertama ada alif. Yang kedua ada contoh ya. Dan yang ketiga, yang kedua ada contoh wawu. Dan yang ketiga ada contoh ya. Oke, yang pertama kita masuk ke alif. Dilihat di sini keterangannya, alif. Tadi apa syaratnya? Yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Perhatikan, huruf alif ini keluar dari rongga tenggorokan. Di sini rongga tenggorokan. Angin ini yang putih keluar melaju ke sini, keluar ke sini. Dan bentuk lidahnya tetap datar. Contohnya di sini ada qala. Coba. Qala. Mantap. Terus Qala. naam. Yang kedua jaa. Jaa. Yang ketiga ya ayyuha. Ya ayyuha. Di mana al-jaufnya? Ketika kita menyebut kata ko. Nah, di sini keluar makhrajul huruf alif. Ya, alif di sini. Yang qaf ini bertemu dengan alif dan ini memasuki syarat, memenuhi syarat. Karena di sini ada alif, nih yang berdiri ini namanya alif ya. Nah, alif. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, ini adalah masuk ke dalam syarat
al-jauf. Gitu ya. Sekali lagi. Qala. Qala. Nah, ketika kita membacanya, lidah kita dalam keadaan seperti ini, betul? Yang pada digambar ya. Jadi lidahnya nggak naik, lidahnya nggak nggak ujungnya mengangkat, tidak, tapi tetap datar. Jaa. Ja'a. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Oke, di sini keterangannya, posisi mulut terbuka dengan tanpa berlebihan. Kemudian posisi lidah dalam keadaan normal, tidak terangkat dan pita suara bergetar. Sehingga dengan keadaan tersebut keluarlah huruf alif mad. Ingat saja ya, kalau mendengar mad berarti itu artinya adalah huruf yang panjang, bukan pendek. Contoh, misalnya kita balik lagi ke alhamdu. Alhamdu. Kalau tadi syaratnya ketika wawu sukun itu sebelumnya harus ada harokat dhammah. Dan alhamdu itu kan tidak ada wawu sukun ya. Hanya du-nya itu yang berharokat dhammah. Du-nya itu dibaca du, bukan di, bukan da. Tapi alhamdu tidak dipanjangkan. Kenapa? Karena tidak ada wawu sukun. Jadi nggak boleh bacanya alhamdu, alhamdu. Nggak boleh. Tapi wajib alhamdulil. Dulil. Kenapa? Karena pendek. Karena bukan huruf mad. Tidak masuk ke syarat mad. Gitu ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah di gambar ini, al-jauf yang kedua adalah huruf wawu. Wawu maddiyah. Wawu mad. Tadi syaratnya apa? Wawu sukun. Ini wawu sukun nih. Sebelumnya ada huruf berharokat dhammah. Nah, ini keluar lewat al-jauf. Bentuk keluarnya, ini anginnya, sedangkan lidah kita yang belakangnya sedikit terangkat. Langsung keluar lewat mulut yang agak dimonyongkan. Ya, yaqulu. Jadi jangan sampai karena wawu itu sebenarnya dia bukan huruf bukan huruf yang ini terkait dengan syafatain, lidah. Ya, jadi wawu tuh keluarnya juga selain dari jauf, nanti keluarnya dari mulut. Ya. Jadi wawu juga keluarnya dari lisan. Nanti dari dari mulut. Ya, jadi makanya ketika wawu itu terutama sukun harus ada bantuan dari mulut. Ya, dari bibir. Ya, dari dua bibir. Syafatain itu nanti bibir. Ya, kulu. Coba baca. 1, 2, 3. Yaqulu. Oke. Kumu. Oke. Wabtagu. Oke. Nah, ketika dibaca wabtagu itu bukan gha-nya yang tebal, tapi gha-nya biasa saja. Wabtagu, pas baru masuk wawu, baru kita monyongkan mulut kita. Jangan pas gha mulut kita udah monyong. Wabtagu. Itu keliru. Oke? Wabtagu, paham ya? Nah, kenapa ini dibaca panjang? Karena masuk ke dalam syarat tadi, ketika wawu sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, maka dibaca mad atau panjang. Jadi kita bacanya jangan yaqulu, salah. Yaqulu itu ketika tidak ada wawu di sini. Saya misalnya tutupin di sini. Nah, itu benar dibaca yaqulu. Tapi ketika ada wawu mati, maka harus dipanjangkan dengan cara membaca yaqulu. Nah, lidah kita agak sedikit terangkat, tidak banyak, tidak sampai menempel. Ya, agak sedikit terangkat di bagian belakangnya. Nah, ketika seseorang membaca wawu mad, bagian pangkal lidah di sini keterangannya terangkat saat melafalkannya, disertai bibir yang memonyongkan. Nah, baca kembali contohnya. Coba yaqulu.
Yakulu. Baik. Kumu. Kumu. Wabtagu. Wabtagu. Oke, baik. Coba satu-satu ya. Bunda Akila. Yang mana, Ustaz? Yaku. Yakulu. Oke, baik. Bunda Arka, yang kumu. Bunda Arka. Ya. Naam Ustaz. Oke, baik. Dibaca yang kumu. Kumu. Oke. Satu lagi. Suana. Iya Ustaz. Yang mana? Wabtahu. Yang wabtagu. Fan. Wabtagu. Oke, khair, Masya Allah. Baik, nah itu yang kedua. Yang ketiga, adapun yang ketiga adalah huruf ya. Ya. Nah, syarat ya adalah ya-nya harus sukun. Sebelumnya ada huruf hidup yang berharokat kasrah. Ingat ya, kalau alif sebelumnya harokat fathah, kalau wawu sebelumnya harokat dhammah, kalau ya sukun adalah sebelumnya harokat kasrah. Nah, ini adalah huruf-huruf mad, keluarnya dari al-jauf. Oke. Di sini ada contohnya. Qila. Baca 1 2 3. Qila. Bacanya kita di ayun. La-nya pendek. Qila. Qila. Nah, jadi patokan panjang pendeknya itu ketika kita sudah baca. Jadi contohnya misalnya qila. Nah, itu udah panjang. Kenapa? Karena kita bacanya ada nah itu di tahmin itu sudah menjadi patokan bahwa itu panjang. Karena pendek itu satu ketukan. Qila. Nah, itu satu ketukan itu berarti pendek. Yang qi itu panjang. Qila. Nah, kalau kita baca qila, nah, berarti la-nya sudah termasuk panjang. Sedangkan di sini tidak ada alif. Kalau di sini ada alif, it's okay. Kenapa? Karena masuk ke yang pertama tadi. Oke, jadi kita sesuaikan. Qila. 1 2 3. Qila. Oke. Aisa. Isa. Oke. Yang terakhir, yuridu. Yuridu. Oke, baik. Mau sampai sini? Yang kedua ini adalah al-jauf. Di mana tadi huruf yang keluar dari al-jauf adalah huruf mad. Gitu aja ya. Kalau disebutkan nanti ditanya atau nanti ada sesi ujian, sebutkan huruf-huruf al-jauf. Sebutkan di situ huruf mad. Yang pertama, alif yang sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua, wawu sukun. Ingat di bawah, wawu sukun yang sebelumnya harokat dhammah. Oke, yang ketiga adalah ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Nah, ini yang dibaca panjang. Taib. Ada berapa orang saat ini? Ada sekitar 8 orang. Coba kita latihan. Kita bawa Quran masing-masing. Di depan ada? Ada. Oke, baik. Silahkan dibuka juz 30. Surat apa, Ustaz? Dimulai dari surat An-Naba saja. An-Naba. Ya, betul. Kita terusin surat An-Naba. Nanti kita ada perbaikan surat Al-Fatihah ya, bareng-bareng ya, insya Allah ya. Untuk saat ini, malam ini kita buka surat An-Naba. Oke, untuk materinya, nah, merasa cukup untuk malam ini al-jauf. Kita akan coba berlatih membaca Al-Quran dengan makhraj yang sudah kita pelajari. Aduh, deg-degan. Memang Gimana? ujiannya yang deg-degan. Mama seluruhnya bingung.
Oke, di sini sudah saya share screen juga. Sudah dibuka? Iya, Surat bismillah. An-Naba 30. Baik. Udah, Ustaz. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Huruf yang pertama di sini apa? Ain. Ain. Ain, berarti dikeluarkannya dari mana? Pang. Tengah, tenggorokan tengah. Dari salah pertengahan ya? tenggorokan. Iya betul, tenggorokan bagian Tengah. tengah. Tengah-tengah. Oke. Kok Arabnya nggak Kalau yang hafal, Ustaz? Gimana? Arabnya nggak hafal. Oke, nggak apa-apa. Kita baca aja. Nah, di sini tidak ada syarat dibaca panjang, maka dibacanya pendek. Bacanya jangan amma, tidak boleh. Langsung dibaca pendek. Amma yatasaalun. Nah, sedangkan yang sa ini panjang. Kenapa? Karena di sini ada alif tadi. Nah, yang panjang ini pokoknya alif. Yang ke atas ini alif. Sebelumnya ada huruf yang berharokat Fathah. fathah. Nah, ini al-jauf. Nah, ini al-halqu. Yang ini al-jauf. Nah, kemudian yang lun. Ini juga keluar dari al-jauf. Ya. Ustadz, Coba, ya. Ustadz ini kan ada benderanya di yang sin. Itu bacanya lebih panjang lagi atau gimana? Ya. Sedangkan yang ada benderanya ini nanti itu masuknya ke hukum ahkamu tajwid. Kita akan belajar ini mad wajib. Di mana terjadi ketika ada mad bertemu dengan hamzah. Ingat ya, mad wajib itu ada mad wajib, ada mad jaiz nanti. Kalau mad wajib adalah mad, tadi mad itu ada berapa? Ada 3. Ingat lagi, alif sebelumnya fathah, Fathah. waw sebelumnya, Daumah. oke, ya sebelumnya, Kasrah. Wow. Kasroh. kalau ya sebelumnya kasrah. Ini Ya, alif Alif Sebelumnya sebelum fathah. Fathah. Wow sebelum domah. sama. Kalau ya Ya Ya, sukun? sebelum kasroh. oke, baik. Nah, ini sebenarnya dibacanya 2 harokat. Ya kan? Sebelumnya yang pertama hukumnya adalah mad. Yang ini nih, yang sa itu 2 harokat. Mad. Ya. Tapi di hukum tajwid, ketika ada mad bertemu dengan hamzah, ini ada hamzah ya, Iya. itu berubah nanti hukumnya jadi mad wajib. Oke, mad wajib. Ada mad jaiz. Apa bedanya mad jaiz dengan mad wajib? Kalau mad wajib itu dia bertemu dalam satu kalimat. Sedangkan mad jaiz itu berbeda kalimat. Kalau ini mad jaiz atau mad wajib? Mat wajib. Satu kalimat. Sedangkan mad jaiz nanti dia berbeda kalimat. Contohnya, inna, satu kalimat. Yang kedua, a'tayna. Nah, dibacanya kan panjang. Inna a'tayna. Jadi ada 2 kata bertemu. Yang pertama ada madnya, yang kedua a'tayna kan diawali dengan hamzah. Nah, maka itu masuknya mad jaiz. Mafhum ya? Oke. Jadi yang kalau kita yang belum tahu nih hukum-hukum tajwidnya, intinya kalau ada bendera ini baca panjang dulu. Itu aja ya. Oke. Panjangnya berapa Sedangkan yang- harokat, Ustadz? Panjangnya berapa harokat? Kalau berbeda Dua. pendapat di kalangan ulama untuk menentukan mad wajib dengan mad jaiz, kalau mad wajib itu sekitar 5 harokat. 5 sampai 6 harokat. Sedangkan mad jaiz itu 5 harokat. Ini ya. Enggak, Jadi maksud bacanya saya- agak panjang. Ya, maaf Ustadz. Tadi kan kalau ada fathah ketemu alif kan dibaca 2 harokat. Nah, ditambah bendera bacanya berapa harokat? 5 harokat sampai 6 harokat. Oh, iya. Terima kasih Ustadz. Karena hukumnya nanti berubah. Hukumnya nanti bukan mad lagi. Madnya ditambah mad wajib, ada mad jaiz. Karena ada syaratnya ketika mad bertemu dengan hamzah. Gitu ya? Ya, Oke. terima kasih Ustadz. Panjangnya segimana? Oke, taib. Panjangnya tadi berbeda pendapat, ada yang mengatakan 5, bahkan ada ulama qiraat yang membaca 3. Ada 3 juga. Gitu. Kalau kita di Hafiz riwayat Asim yang populer itu ulama ada yang berkata bahwa boleh 5 sampai 6 harokat untuk mad wajib. Taib. Coba kita baca bareng-bareng. 1 2 3. Amma yatasaalun.
Oke, sedangkan yang lun ini di hukum tajwid masuknya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kalau yang di akhir ayat seperti ini. Oke, yang kedua ada kata anin. Ain lagi keluar di mana? Tengah tenggorokan. Tenggorokan. Kemudian nabail. Di sini ada hamzah. Keluarnya di pangkal tenggorokan. Angka. Nah, di sini ada 3 huruf nih. Hati-hati, harus beda. Kita harus belajar membacanya, segera membedakan pangkal di mana pangkal, di mana ain, di mana hamzah. Berarti bacanya anin nabail azim gitu ya. Anin nabail jadi jangan sampai anin nabail azim sama a semua. Salah. Di sini ada ain, ada alif, ada ain lagi. Maka kita harus segera bisa mengatur tempat keluarnya huruf itu dengan membaca yang benar. Coba contoh. Benarkah? Coba baca yang ainin nabail azim. Ingin dengar? Anin. Satu ayat ini Ustadz. Ya, satu ayat. Anin nabail azim. Oke. Di apa lagi? Dimantapkan lagi coba ainnya. Anin nabail azim. Di tengah tenggorokan di keluarganya. Anin nabail azim. Oke, khair. Selanjutnya coba Bunda Aqila. Saya Ustadz. Ya. Anin nabail azim. Oke, Masya Allah. Medi Chandra. Ya Ustaz. Khair. Kita berlatih. Nabail azim. Gimana? Ulangi. Anin nabail azim. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Hersan. Hersan mawjud? Ada? Oh, Suana. Anin nabail azim. Baik. Coba dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Kita baca sendiri-sendiri. Mulai dari Suana lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita fokus ke 2 makhraj huruf yang kita pelajari. Ada al-halqu dengan al-jauf. Di sini yang pertama dibaca dari pangkal tenggorokan. Alladzi dibaca 2 harokat. Kenapa? Ada ya yang mati. Sebelumnya ada kasroh. Bacanya dengan alladzi hum. Tapi alladzi hum. Humnya hak besar berarti keluarnya di Pangkal tenggorokan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi. Di sini ketemu lagi al-jauf. Al-jauf yang ya sebelumnya harokat kasroh. Berarti fihi ini fi-nya dipanjangkan. Jangan yang hi-nya. Jangan fihi. Salah. Yang benar adalah fihi. Paham ya? Oke. Kha keluar dari ujung tenggorokan. Dan huruf kha itu tebal. Atau lidahnya, pangkal lidah terangkat. Maka kita jangan atau ditebalkan. Mukhtalifun. Oke, lanjutkan ayat selanjutnya, ayat keempat. Ummu Mada. Kalla saya'lamun. Oke, betul. Kalla, lahnya 2 harokat. Kenapa? Di sini ada alif. Nah, makanya di lam alif itu kan disebutnya lam alif ya. Karena di situ ada lam sama alif. Otomatis kalau lam alif itu bentuk sudah harokatnya fathah, berarti itu dibacanya harus 2 harokat. Makanya lam alif itu tadi disebutnya lam alif karena perpaduan antara lam dengan
alif. Yang ketika lam alif itu harokatnya fathah, maka wajib harus dibaca panjang. 2 harokat. Contohnya misalnya surat Al-Balad. La uq. La itu lam alif di situ. Dan harokatnya fathah. Maka dibaca 2 harokat. Kenapa lam alif ini sudah otomatis mad? Ya. Nah, begitu juga dengan ini. Kalla, kalla, saya. Nah, ya berhentinya berarti di tengah tenggorokan. Karena huruf ain. Kalla, saya. Jangan saya lamun. Ingat pemberhentian alif, pemberhentian hamzah dengan ain itu berbeda. Ketika ain, maka kalau ana slow motion kan itu seperti kalla saya. Tapi kalau cepat saya lamun, kayak ada proses di situ. Sedangkan kalau alif atau alif hamzah itu langsung tidak ada proses, langsung berhenti mendadak. Ya, contoh. Ya, tihim, jita. Hersan nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, di sini hurufnya huruf ain, maka kita tahan di tengah tenggorokan. Coba berlatih. Kalla saya lamun. Berarti baca mandiri. 1, 2, 3. Kalla saya lamun. Oke, baik. Selanjutnya Bunda Akila. Ayat kelima. Kalla saya lamun. Oke, mimnya diulangi, mimnya dipendekkan saja karena karena bukan mad. Langsung summakal gitu, summakalla. La-nya betul panjang, sisanya betul. Tadi mimnya ada agak sedikit lepas suaranya. Summaka gitu. Ya, betul. Summakalah saya lamun. Oke, gitu ya. Mim ini tidak boleh panjang. Kenapa? Karena memang tidak ada syarat untuk panjang. Kecuali kalau mim ini ada alif ke atas, nah itu baru dipanjangkan. Paham ya? Nah, untuk ainnya nanti berlatih terus untuk bisa menempatkan sebenar-benarnya ain di tenggorokan. Saya. Latihan saja. Ya. Kalau hamzah berarti di bawah, kalau ain di atas. Saya. Gitu aja. Insya Allah nanti ketika sering berlatih dan sudah paham teorinya, ketika membaca Al-Quran pasti kita ngeh. Oh, ini di tenggorokan. Oh, ini dikeluarkan di pangkal tenggorokan. Oh, ini di ujung tenggorokan. Oke, langsung lanjut. Medi. Ayat 6. Ya Ustaz. Baik. Alam naj'alil arda mihada. Oke. Alam naj'alil arda mihada. Ketemu lagi, kita fokus ke makhrajul huruf yang kita pelajari dulu. Alam ada naja'a. Ainnya keluar lagi. Di sini ada alif lagi. Nah, di sini ada mad di huruf H. Mihada. Gitu ya. Oke. Baik, bagus, mumtaz. Selanjutnya wal jibala autada dibaca oleh Uhnia. Uhnia ada? Oke, Su'anha dulu. Wal jibala ya Ustaz. 6. Wal jibala autada. Baik, wal jibala autada. Nah, di sini yang mana yang al-jauf? Su'anha? Zim. Yang pertama yang mana? Zim. Oke, kurang kedengar suaranya. Apa belum jawab? Oke, yang lain. Di mana al-jauf keluar? Hamzah. Wal zi.
Wal Au. Nah, di ba. Yang pertama di ba. Waziba. Nah, Oh, jauh. Salah. keluarnya Ba sama di ba. Ya, betul. Yang pertama keluarnya di ba. Kenapa? Tadi hukumnya ketika ada alif yang ke atas ini alif, ingat? Ah, Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Di sini keluar al-jauh. Wal jiba, jiba. Nah, jadi jangan bacanya wal jibala, salah. Karena di situ ada mad yang dipanjangkan. Wal jibala autada. Nah, di sini ada au. Au itu tidak termasuk yang harus dipanjangkan ketika dia wasal, karena nanti walaupun kan syarat tadi wawu mati sebelumnya ada harokat dhammah ya. Kalau ini harokat dhammah bukan ini harokat fathah. kata. Jadi bacanya jangan itu nanti masuknya ke hukum madlin masuknya ya. Nah, sedangkan ini kita mad asli, ada madlin nanti ada mad asli. Oke. Keluar juga di ta autada ta. Nah, ini keluar juga al-jauf. Khair. Siapa yang belum baca tadi? Aherson? Aherson sudah bisa baca sinyalnya? Gimana? Nah, Ustaz. Tolong bacakan ayat ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Mumtaz. Wa khalaqnakum azwaja. Baik. Baik, syukran. Terakhir Ustaz. ayat 9 dibaca oleh Uhnia ada? Sudah? Umu Adam sudah? Umu Adam sudah baca? Sudah, Ustaz. Oke. Baik. Oh, belum? Oke. Silakan baca. 1, 2, 3. Waja'alna naumakum subata. Mumtaz. Wa ja'alna. Nanya panjang 2 harokat. Kenapa? Karena ada alif sebelumnya fathah. Wa ja'alna naumakum subata. Subata. Oke. Barakallahu fikum. Taib, ada pertanyaan sejauh ini? Itu kita sudah membongkar al-jauf. Ulang lagi, al-jauf itu tadi apa artinya? Rongga mulut rongga dan tenggorokan. rongga. Oke, patokannya adalah antara tenggorokan dengan mulut. Kalau kita ibaratkan misalnya botol ya atau kaleng gitu kan, itu pasti ada ujung dan ujung ya. Nah, di tengah-tengah kaleng itu rongga. Nah, begitu juga dengan al-jauf. Al-jauf itu dimaksud adalah patokannya bibir kita dengan tenggorokan kita. Nah, itu adalah al-jauf. Persepsi yang salah, al-jauf itu keluar dari dada. Bukan, al-jauf itu keluarnya dari rongga. Oke, ini bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Bingung mau nanya apa? Nah, itu ya, berlatih nanti ketika baca surat-surat panjang, misalnya kita berlatih lagi, nanti mandiri ya. Intinya ketika belajar itu adalah berlatih mandiri, silahkan dibaca minimal berapa ayat per hari, berapa halaman per hari, dibaca yang panjang, dibaca panjang, yang pendek mulai dibaca pendek. Itu ya. Untuk apa? Untuk berlatih kita. Atau lagi misalnya di sini ada qul a'udzu birabbil falaq. A'u ini harus segera diubah. Yang a diambil dari bawah. Afwan belum di-share ininya. Yang a ini harus segera keluar dari bawah tenggorokan, yang ain ini harus segera keluar dari tengah tenggorokan. O-nya berarti al-jauf harus segera dipanjangkan. Prakteknya kita segera memahami juga, oh ini al-jauf, oh ini keluarnya di pangkal tengah atau di ujung tenggorokan. Allah taala alam. Baik. Cukup untuk pelajaran hari ini, Ibu-ibu sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan makhrajul hurufnya 2 hari lagi, berarti sekitar 2 tempat lagi.
Lisan mungkin butuh 2 hari kita akan bahas ya, karena lisan itu banyak sekali. Ada sekitar 18 huruf yang keluar dari lidah kita. Ada yang pangkal tenggorokan kemarin, pangkal lidah, yaitu ko. Nah itu keluar dari ujung banget. Setelah huruf ghain, itu huruf ko nanti. Di lak-lakan. Apa bahasa Indonesia lak-lakan ya? Kalau Sundanya lak-lakan namanya. Yang menggantung itu, nah itu di situ keluar huruf ko. Dan ko itu pangkal lidahnya terangkat. Setelah ko ada ka. Nah itu keluarnya di lidah. Setelah ka ada ja, sa, ya. Keluarnya di tengah-tengah lidah yang ditempelin ke langit-langit atas. Nah, begitu juga nanti ada do yang ternyata tidak perlu kita menggembungkan mulut kita, bo, tidak perlu, karena do itu keluarnya di lidah, bukan di mulut kita. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk dolin, karena huruf do itu cukup dengan do ghairil maghdubi alaihim walad do. Jadi tidak perlu dimanyunkan mulutnya karena keluarnya dari lidah dan sebagainya insya Allah di pembahasan selanjutnya. Baik, barakallahu fikum. Jika tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan di grup saja ya. Kalau ada perlu diskusi tentang bacaan misalnya atau yang lain-lainnya, silakan ditanyakan di grup saja, jangan malu-malu. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pelajaran malam ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bisa nyantol ya materinya ya al-jawab ini dan al-halqu kemarin. Insyaallah sebelum memulai saya akan berusaha untuk murojaah dulu. Nanti besok murojaah materi yang kemarin agar materinya tidak terlupa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Nur Fahmi tentang pengucapan huruf-huruf halqi. Kali ini saya ingin sedikit menambahkan matan Jazari bab tentang makharijul huruf. Di sini di matan tajwid ini menjelaskan tentang di mana tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Mari kita baca terlebih dahulu untuk matanya. Babu makharijil huruf. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halki hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu wal wastu faji musyinu ya waddadu min hafatihi idhwaliya laudrasa min aisaro au yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warrayu danihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas thanaya was-safiru mustakin minhu wa min fawqis thanaya sufla wadha'u waddalu wa thalil ulya min tarafayhima wa min badnis syafah falfa ma'adra fis thanayal musyrifah lisyafatainil wawu ba'um mimu wa gunnatun makhrajuhal khaisumu.
Alhamdulillah telah selesai kita membacakan matan bab makharijil huruf. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa itu bab makharijul huruf dan ingin menjelaskan sedikit yang ada kaitannya dengan yang dijelaskan Ustadz Nur Fahmi. Judulnya adalah Babu Makharijil Huruf, bab atau pembahasan makharijil huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf di sini yang dimaksud adalah huruf-huruf hijaiyah, bukan huruf-huruf dalam abjad Indonesia. Setelah itu di bait yang pertama di bab ini adalah makharijul hurufi sab'ata asyar. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah ada sab'ata asyar, ada 17 tempat. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar, atas pendapat para ulama qiraat, pendapat yang yang diambil atau pendapat yang kuat oleh beberapa ulama qiraat. Yang pertama yaitu bait setelahnya adalah lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Dan untuk jauf di sini apa? Jauf di sini adalah artinya adalah rongga. Jadi rongga dari tenggorokan sampai mulut. Nah, ini namanya adalah kalau dalam bahasa Arab al-jauf. Ada huruf apa aja di sana, yaitu alifun wa ukhtaha wahi. Yaitu ada alif dan saudara-saudaranya. Saudaranya itu apa? Wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Yaitu saudara alif adalah huruf-huruf mad sampai berhentinya nafas. Huruf-huruf mad itu apa aja? Huruf mad di sini maksudnya adalah huruf mad tabi'i ya. Di antaranya adalah huruf-huruf mad ketika ada huruf hijaiyah berharokat fathah dan setelahnya ada alif. Nah, itu yang pertama, itu huruf mad. Yang kedua ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah dan setelahnya ada huruf wawu yang berharokat sukun. Dan yang ketiga ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh dan setelahnya ada huruf ya yang berharokat sukun. Jika dalam mengingat, kalau saya dulu sempat ikut kajian ini, yaitu menghafalnya dengan mudah ya, dengan kata ya Musa, ya afwan bukan ya Musa, afwan itu pembahasan lain, afwan. Jadi contohnya ketika fathah dan setelahnya adalah alif seperti tadi ya, huruf ya berharokat fathah terus ada alif jadinya panjang ya. Nah, itu huruf mad. Yang kedua mim berharokat dhammah, setelahnya ada huruf wawu berharokat sukun. Contohnya adalah ketika dibaca mu. Nah, setelah itu adalah kasroh dan setelahnya ada huruf ya berharokat sukun. Contohnya seperti bi. Nah, ketika huruf mat itu, jadi ketika kita mengucapkan semisal ya, nah mat itu dia sepanjang kerongkongan, sepanjang rongga dari kerongkongan sampai keluar mulut. Ya, nah itu yang dinamakan mat. Dinamakan mat dan ada di jauf. Bait setelahnya adalah tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Dan summa kemudian di aqsal halqi. Halqi ini apa? Jadi halqi di sini adalah tenggorokan. Jadi aqsal pangkal, halqi adalah tenggorokan. Di paling ujung, di paling bawah sekali tenggorokan ada huruf
hamzun ha'u, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Jadi ada dua huruf di sana yang berada di aqsal halqi, yaitu huruf hamzah dan ha. Setelah itu wa min wasatihi, wa min wasatihi, dan di tengah-tengahnya apa? Yaitu di tengah atau di atasnya aqsal halqi, di tengah tenggorokan ada huruf fa'ainun ha'u, maka ada huruf ain dan huruf ha. Ingat ya, ain dan ha. Nah, setelah itu adnahu ghainun kha'u hawal qafu. Nah, dan adnan berarti di atasnya lagi, di ujungnya lagi. Kenapa kok ujung? Bukannya ujung itu paling bawah? Enggak, karena keluarnya suara itu dari paling bawah. Jadi paling bawah namanya aksol. Karena ujung berarti ujungnya kan di atas. Berarti di atas sendiri dari tenggorokan namanya adalah adnan. Nah, jadi itu kenapa kok kan atas kok diomongi ujung. Harusnya kan lebih jauh. Ya, karena keluarnya suara dari bawah, otomatis ujungnya yang atas. Jadi paling atas sendiri ada huruf ghainun kha'uha, yaitu huruf ghain dan kha. Jadi huruf ghain dan kha. Jadi ada berapa untuk di huruful halqi? Huruf-huruf halqi ada 6. Diingat ya, huruf-huruf halqi ada 6. Yang pertama di aqsal halqi, paling bawah ada hamzah dan ha. Ketika kita mengucapkan hamzah a, nah itu keluarnya yaitu dari pangkal tenggorokan. Dan juga huruf ha. Nah itu juga dari pangkal tenggorokan. Setelah itu di tengah tadi ada huruf hijaiyah, huruf apa? Ada 2 juga, huruf ain dan ha. Ketika kita mengucapkan ain, nah itu afad ya, saya sedang sakit, jadi agak bindeng. Ain, nah itu ketika kita mengucapkan ain, yaitu keluarnya dari tengah tenggorokan. Selain ain ada huruf apa lagi? Yaitu ada huruf ha. Nah itu dari tengah tenggorokan. Setelah itu paling atas atau paling ujung ada ghin, gho. Selain dari ghin ada huruf kha. Nah, jangan ketukar ya teman-teman ketika antara ha dan kha. Beberapa kami jumpai ketika mengucapkan ha itu, kalau kita ajarkan ke teman-teman, ketika ha itu dia bersih, nggak ada dahaknya ya, ha. Beda dengan kha. Nah itu yang membedakan antara huruf ha dan kha. Cuma ada beberapa teman-teman ketika ha itu nggak bersih, jadinya seperti kha, akan tetapi dikasih huruf a, jadinya kha. Nah itu kurang sempurna. Kenapa? Karena makhrajnya dia bukan di sana. Kalau kita mengucapkan ha ada dahaknya, itu sebenarnya makhrajnya ada di ujung tenggorokan. Sedangkan di ujung tenggorokan itu tempatnya huruf kha dan ghin. Nah, jadi pembahasan kita tadi di jauf ada huruf alif dan juga huruf mad, saudara-saudara alif, yaitu huruf mad. Nanti yang pertama adalah alif 1. Setelah itu di tenggorokan ada 6 huruf hijaiyah yang berada di tenggorokan. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, kok nggak dilanjut mas, kan masih baiknya ada wal qafu atau solisani fauqus tsummal kafu. Nah, wal qafu itu dia masuknya dalam pembahasan lisan. Jadi bukan pembahasan di halqi.
Karena kita bahasnya Ustadz Nur Fahminya cuma sampai halki, jadi kita menjelaskan di sampai halki saja. Nanti kedepannya insya Allah akan kita ulas satu persatu dikit demi sedikit, bait atau matan-matan bait di matan Jazari. Semoga bermanfaat. Jangan putus asa untuk terus belajar, minta pertolongan sama Allah. Semoga dimudahkan oleh Allah, semoga diistiqomahkan oleh Allah dalam belajar, dan juga dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tempatnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan di chat, di komentar, di kolom komentar, atau juga bisa japri. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.